Pemirsa memanfaatkan waktu libur panjang, sepasang kekasih nekat hendak menyelundupkan sabu dari Batam ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi keduanya terendus petugas Bea dan Cukai Batam di Bandara Hang Nadiem. Pasangan kekasih DI dan AH, warga Pekanbaru Riau, tak bisa berkutik saat petugas Bea Cukai mengamankan 2 koper milik mereka saat melewati alat pemindai di Bandara Hang Nadiem, Batam. Saat digeledah, polisi menemukan 8 bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat lebih dari 2 kg di dalam koper yang berisikan pakaian. Keduanya mengaku jika barang haram tersebut akan dibawa ke Kendari dan Samarinda melalui jalur udara. Tak lupa, keduanya pun menyebutkan nama AI dan OI warga Selat Panjang Provinsi Riau sebagai pemilik narkoba tersebut. Tak menunggu lama, petugas mendatangi hotel yang diduga menjadi tempat AI bermalam selama di Batam. Petugas mengamankan sejumlah orang di 5 kamar hotel kawasan Jodoh, Batam. Dan dari salah satu kamar yang ditempati AI, petugas kembali menemukan 8,9 kg narkoba jenis sabu-sabu yang juga tersimpan di dalam koper. Para pelaku merupakan sindikat narkoba yang dikendalikan oleh SA, DPO seorang wanita, warga Batam, yang juga terlibat jaringan narkoba asal Malaysia. Sabu-sabu itu sendiri dibawa dari Malaysia ke wilayah Indonesia melalui jalur laut. Ya, sabu ini dimasukkan ke dalam celana jeans, ya, yang sebelumnya ya dari 4 celana jeans kita temukan 4 kantong. Kami menemukan 5 kamar yang digunakan oleh pengendali. Ya, pengendalinya daripada RD dan AM yang penumpang tadi. Kini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya, SA dan RO, memasok sabu dari Malaysia ke Kepulauan Riau. Kelompok ini diketahui sudah 4 kali melakukan pengiriman narkoba ke berbagai daerah di Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa melaporkan. Pemirsa, 1 korban kebakaran Glodok Plaza dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Isak tangis pun mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat. Isak tangis serta doa mengiringi kepergian Karen Shalom Jeremiah saat dimasukkan ke liang lahat di TPU Pondok Benda, Tangerang Selatan, Banten. Karen merupakan satu di antara para korban yang tewas akibat kebakaran Glodok Plaza beberapa waktu lalu. Di mata keluarga dan rekan-rekannya, Karen merupakan pribadi yang baik dan mudah bergaul. Bahkan saat menamatkan bangku kuliah, Karen mendapat predikat cum laude. Tak hanya menjadi seorang influencer, Karen juga seorang founder akun Ambiski yang tujuannya membantu para pelajar menengah atas agar dapat masuk kuliah di perguruan negeri secara gratis. Dia anak yang baik, anak yang nggak pernah ngerepotin, anak yang mandiri, anak yang taat sama orang tua, sama kakak-kakaknya nurut, selalu membantu, nggak tegaan orangnya. Pertama itu beberapa bulan sebelumnya dia cerita, Kak, aku mimpi beberapa kali nih di rumah kita itu ada yang meninggal, kayaknya salah satu keluarga kita bakal ada yang meninggal deh Kak, aku sedih banget. Dia bilang gitu, itu kayak kenyataan Kak, aku sedih banget. Akhirnya aku bilang, Dek, doa, mungkin kamu harus lebih banyak berdoa kali gitu. Terus Selain Karen, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta telah mengidentifikasi 5 korban, diantaranya Zuki F. Rahja, Aulia Belinda, Osima Yukari, Desti Eka Putri, dan Ade Arianti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nenung Purnomo melaporkan. Pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) kembali dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Dumai, Riau dan Pelabuhan Tanjung Pinang. Para PMI yang dideportasi terlebih dahulu menjalankan hukuman penjara di Malaysia. Deportasi besar-besaran terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia kembali dilakukan. Sebanyak 158 PMI dideportasi dari Pelabuhan Malaka, Malaysia menuju 2 pelabuhan internasional di tanah air, yaitu Pelabuhan Internasional Dumai, Riau, dan Pelabuhan Internasional Tanjung Pinang. Ratusan PMI non-prosedural ini langsung diperiksa serta dilakukan pengecekan kesehatan. Dari 158 PMI, 140 PMI dipulangkan ke Pelabuhan Tanjung Pinang dan sisanya 18 orang melalui Dumai, Riau. Para PMI ini dideportasi dari Malaysia karena masuk tanpa dokumen bekerja dan keahlian yang menjadi syarat utama oleh pemerintah dan tertangkap oleh penegak hukum di Malaysia saat bekerja.
Jadi memang hari ini juga ada pelimpahan sebanyak 11 orang, pelimpahan daripada BP3MI Tanjung Pinang, BP3MI Kepri ya. Sebelumnya berapa yang dilewat Tanjung Pinang, Bang, deportasi? Informasi yang kami terima kurang lebih 150 orang yang dideportasi melalui BP3MI Kepri dan 11 orang itu dilimpahkan kepada kita. Gelombang deportasi besar-besaran PMI non-prosedural oleh pemerintah Malaysia ini terus terjadi. Pihak BP3MI Riau bersama B4MI Kota Dumai akan membantu dan memfasilitasi pemulangannya hingga sampai ke daerah asalnya masing-masing. Dari Dumai,